Tikam Samurai 3. Pergolakan di Malaya. Episode 62. Dan tanpa terasa hari pun malamlah. Di luar terdengar mobil berhenti. Si bungsu bersiap. Tak lama setelah mobil itu berhenti, terdengar suara langkah masuk. Makin lama makin dekat ke kamarnya. Dia sudah bermaksud membukakan pintu, ketika firasatnya yang amat tajam, firasat yang terlatih di rimba Gunung Sago mengirimkan denyut peringatan. Hanya beberapa detik, dia segera merasa ada sesuatu yang tak beres. Tangannya cepat memadamkan lampu. Lalu dalam 2 loncatan dia sampai dekat jendela. Ketika tubuhnya melambung dalam loncatan ketiga, pintu ditendang dengan sangat kuat. Pintu itu tanggal dengan engsel-engselnya. Ketika daun pintu tercampak menerpa tempat tidur, tubuh si bungsu menerpa kaca jendela. Kaca itu hancur berderai. Tubuhnya jatuh bergulingan di halaman hotel. Dan saat itu terdengar 6 deram tembakan di dalam kamar. Sepi. Suara langkah kaki memburu ke jendela yang pecah. Seseorang mengintai lewat jendela itu dengan bedil otomatis di tangannya. Dia melihat bayangan. Dekat sekali. Orang itu mengulurkan senapannya dan menarik kepalanya masuk. Tapi terlambat. Bayangan sekilas yang dia lihat itu tak lain dari berkelabatnya pedang samurai. Si bungsu memang menanti di luar jendela. Dan dia tak peduli lagi, siapapun orangnya yang nembak dalam kamarnya pastilah menghendaki nyawanya. Dan orang itu harus mendapat ganjaran yang setimal. Dalam sekali ayun, samurai panjang yang dia bawa dari si 7 ladang laweh, yang telah membunuh banyak manusia, termasuk ayah, ibu dan kakaknya, memakan leher orang berbedil di jendela itu. Leher orang itu putus, seperti membabat batang pisang saja. Kepalanya jatuh keluar jendela. Tubuhnya terkulai di jendela itu. Senapannya masih tergenggam di tangan. Tak ada suara pekikan. Tak ada keluhan. Ada dia di sana. Terdengar pertanyaan dari dalam kamar. Suaranya jelas beraksen asing. Seperti suara orang Eropa. Mirip suara Kapten Fabian siang tadi. Ada, dia lari ke seberang jalan, si bungsu berkata sambil mendekatkan dirinya ke mayat di jendela. Dadanya berdebar kencang. Dia ingin tahu siapa orangnya yang di dalam itu. Langkah mendekat ke jendela. Nampaknya orang itu tertegun kaget melihat temannya tak berkepala. Dan waktu itulah si bungsu berdiri. Tegak persis di depan jendela. Menatap dalam ke arah orang yang kaget. Itu. Orang itu, teman si penembak yang telah putus kepalanya itu tersurut begitu melihat ada orang yang tegak tiba-tiba di depannya. Dia memang orang barat, tapi bukan Kapten Fabian seperti dugaan si bungsu. Orang itu nampaknya seperti orang Texas. Tinggi besar dan bermata coklat. Mereka bertatapan sejenak sebelum keduanya sama-sama bergerak untuk saling membunuh. Orang Texas itu, sebagaimana lazimnya orang-orang dari Amerika, amat mengandalkan kecepatannya menggunakan pistol. Si Texas mengangkat pistol yang memang telah dia genggam sejak tadi. Si bungsu masih tetap tegak menatapnya. Ketika pelatuk pistol ditarik, si bungsu menghayunkan samurai. Ujung samurainya memang tidak ditujukan pada tubuh si Texas, melainkan memukul ujung pistolnya ke bawah. Pistol itu menekur dan meledak. Pelurunya menghujam ke punggung mayat temannya yang tergantung di jendela. Sementara orang ramai mulai berkerumun. Namun semuanya melihat saja dari kejauhan. Ketika si Texas itu akan mengangkat pistolnya lagi, si bungsu menghujamkan samurainya lurus ke depan. Samurai itu masuk ke leher si Texas. Si Texas kaget dan kesakitan luar biasa, dia berusaha terus mengangkat pistolnya. Namun si bungsu menekankan lagi samurainya yang luar biasa runcing dan luar biasa tajamnya itu. Bilah samurai itu masuk mengenai tulang leher. Mecong sedikit ke kiri, kemudian tembus ke tengkuk. Texas itu masih berdiri, matanya mendelik. Darah tak setetes pun keluar dari lehernya yang luka. Darah justru menyembur lewat tengkuknya. Si Texas menarik pelatuk pistol. Sebuah ledakan bergema, tapi pelurunya sudah ke lantai arahnya.
Si bungsu menarik samurainya dengan cepat. Si Texas menggelepar, jatuh ke tempat tidur, kemudian kejang. Mati. Si bungsu melompat lagi ke dalam lewat jendela, menyambar dokumen yang terletak di atas meja. Kemudian ketika orang-orang mulai heboh, dia menyelinap keluar. Begitu dia tiba di luar, mobil polisi datang. "Tuan, saya tahan," kata seorang polisi berpangkat letnan ketika seseorang berkata bahwa anak muda itulah yang telah membantai kedua orang di kamar tersebut. Si bungsu berniat melawan, tapi tahu-tahu saja 3 orang polisi Singapura telah memegangnya. Dan borgol segera pula dilekatkan ke tangannya. Dia masih ingin memberikan penjelasan, tapi dia telah dinaikkan ke sebuah jeep berpengawal dan berdinding baja. Jeep spesial membawa tawanan berbahaya. Dan jeep itu segera dilarikan ke markas polisi. Si bungsu heran kenapa Kapten Fabian yang berjanji akan datang jam 8 itu tak kunjung tiba. Perjalanan di dalam jeep polisi itu terasa amat lama. Ketika akhirnya jeep itu berhenti, dengan terkejut si bungsu menyadari bahwa dia tak dibawa ke markas polisi Singapura. Tidak. Gedung di Niana mereka berhenti ini adalah sebuah gedung tua di luar kota. Keadaannya sepi saja. Suatu perasaan tak enak menyelusup ke hatinya. Apakah polisi yang membawanya adalah anggota komplotan sindikat itu? Dia segera disuruh turun. Kemudian dengan tangan terborgol, dibawa masuk. Dia dibawa masuk lewat sebuah lorong yang panjang. Dan sebuah ruangan terbuka. Dia tertegak dengan tubuh kaku menatap siapa di depannya. Seorang lelaki tinggi besar duduk di sebuah kursi. Di depannya sebuah meja yang penuh oleh bedil. Dan selain lelaki tinggi itu ada 3 orang lagi lelaki yang lain. Yang membuat tubuhnya terasa kaku adalah lelaki tinggi besar itu. Dia tak lain daripada Kapten Fabian. Orang Australia yang mengatakan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas itu. Yang berjanji akan membantunya menumpas sindikat perdagangan wanita itu. Kini apa kerjanya di sini? Dan ternyata dia pula yang menyuruh keempat polisi Singapura itu menangkap dirinya. Begitu dia masuk, kapten itu menoleh. "Hai, sangat tidak enak diangkut dengan tangan terbogrol bukan?" Suara kapten itu terdengar ramah dengan senyum di bibirnya. Si bungsu tak menjawab, hanya menatap dengan diam. Kapten itu memberi isyarat pada anak buahnya. Dan polisi yang tadi memborgolnya segera membuka borgol itu. Kapten itu berdiri. "Nah, bungsu, ini teman-teman saya ketika di komando dulu. Itu Sony, sersan spesialis alat peledak. Itu Tongki, negro yang ahli menyelusup ke Niana saja. Itu Fred, ahli karate. Dan keempat polisi yang menyergapmu ini adalah 4 anggota Green Berets yang ahli dalam pertempuran. Tuan-tuan, inilah saudara bungsu yang saya katakan itu. Seorang anak Indonesia yang ahli dengan samurai. Tidak hanya sekedar ahli, tapi dia memiliki predikat Grandmaster dalam hal itu. Selama beberapa pekan di Singapura ini dia sendirian memerangi sindikat perdagangan wanita. Silahkan tuan-tuan berkenalan." Si bungsu jadi malu pada persangkaannya tadi. Dia sangka kapten inilah komandan sindikat itu. Dia punya alasan untuk berprasangka demikian. Sebab dia dibawa kemari dengan tangan terborgol. Ketujuh bekas anggota baret hijau itu tegak dan menyalami si bungsu. Tubuh mereka rata-rata kekar. Ada yang berwajah sadis, ada yang berwajah murung, ada yang biasa-biasa saja. Namun satu hal yang dirasakan si bungsu tentang orang-orang ini. Mereka semua adalah individu-individu yang tangguh dan kelompok kecil yang sanggup menaklukkan satu batalion tentara. Selesai mereka berkenalan, kapten itu membawa mereka ke ruang sebelah. Di sana ada sebuah kertas besar dengan peta yang dibuat darurat sekali. Mereka segera duduk di kursi yang tersedia. "Sebelum saya mulai menerangkan detail penyerangan malam ini, kepada saudara bungsu ingin saya sampaikan sesuatu. Kami telah mengetahui bahwa ada yang akan menyerang saudara ke hotel jam 8 tadi. Ada maksud kami untuk memberitahukan saudara. Tapi ternyata kami harus berpacu dengan waktu.
Akhirnya diambil keputusan bahwa saudara akan kami jemput setelah pertarungan itu selesai. Kami yakin saudara yang akan keluar sebagai pemenang. Untuk mengelabui, maka keempat anggota yang menjemput saudara saya suruh berpakaian polisi. Dan kalau ternyata saudara yang kalah dalam pertarungan tadi, maka keempat polisi ini bertugas menyudahi kedua penyerang itu. Mereka berempat sebenarnya saya beri dua alternatif. Pertama, membantu saudara dalam perkelahian itu, atau menangkap saudara setelah perkelahian usai. Ternyata mereka memilih alternatif kedua. Mereka ingin membuktikan apakah engkau memang seorang master dengan samurai seperti yang kukatakan sebelum mereka berangkat menjemputmu. Kapten itu menoleh pada keempat polisi Singapura yang tadi menangkap si bungsu. Keempat mereka tersenyum. Ya, kami menonton saja kejadian itu tadi. Kami datang setelah kedua orang itu turun dari kendaraannya. Kami sudah diberitahu bahwa akan ada serangan pada Anda. Kami lalu memarkir kendaraan sejauh 10 meter. Dan kami melihat Anda melompat dengan memecah jendela kaca. Kemudian membunuh kedua orang itu. Nah, ketika orang rantai itulah kami datang menangkap Anda. Polisi gadungan berpangkat letnan yang tadi menyarungkan borgol pada si bungsu bercerita. Si bungsu hanya menarik nafas. Bagi orang-orang sisa perang dunia ini, pertarungan hidup dan mati seseorang rupanya merupakan tontonan yang mengasyikan. Nah, saya rasa perkelanan itu sudah cukup sekian. Kini silahkan lihat detail pada peta ini. Peta ini merupakan gabungan dengan dokumen yang dibuat Overste Nurdin dari Konsulat Indonesia yang saya peroleh dari saudara bungsu dengan hasil penyelidikan selama 12 jam terakhir. Malam ini mereka menanti pengiriman 12 wanita dari Indonesia. Dan 8 orang dari Siam, 6 orang dari Hong Kong. Semua wanita ini akan dibawa ke Eropa dan Afrika. Di kedua negeri itu, wanita-wanita Asia berharga tinggi. Menurut rencana mereka, yang sempat diselidiki oleh Tongki, wanita itu akan didaratkan serentak. Kapten Fabian berhenti. Dia menatap anggotanya. Juga menatap pada si bungsu. Tak seorang pun yang bicara. Dan kapten itu melanjutkan lagi. Sekarang perhatikan ini. Ini peta bahagian selatan dari Pulau Singapura. Ini gugusan pulau di selatan yang masih belum berpenghuni. Pulau yang terletak paling barat ini bernama Pulau Pesek. Barangkali mereka telah mengetahui bahwa gerakan mereka telah tercium oleh Overste Nurdin. Itulah kenapa sebabnya sejak sebulan terakhir ini, perempuan-perempuan itu tak lagi diturunkan lewat pelabuhan resmi sebagai turis atau sebagai pencari kerja sebagaimana biasanya. Mereka diturunkan di malam hari di Pulau Pesek ini. Nah, sekarang markas Diniana kita berada ini terletak di daerah Bukit Timah. Dari sini kita akan naik jeep sekitar 10 menit ke tepi Sungai Jurong. Dari muara sungai itu kita akan naik sampan layar sekitar 2 jam menuju pulau itu. Jika angin berhembus kencang, dan malam ini menurut Miguel yang ahli meteorologi dalam pasukan kami dahulu, malam ini memang akan bertiup angin utara. Berarti kita akan dibantu sangat banyak. Sengaja tidak kita gunakan mesin bot, karena kita tak ingin kedatangan ini diketahui mereka. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Tak ada yang bertanya. Bekas anak buahnya semua pada menatap diam. Mereka seperti mesin-mesin yang siap bergerak bila knopnya ditekan. Jika tak ada yang bertanya, kita bersiap. Dan segera saja ruangan itu berisik. Semua anak buah Kapten Fabian kelihatan menukar pakaian, termasuk juga kapten itu sendiri. Bungsu, hari ini engkau kami terima menjadi pasukan Baret Hijau. Hanya orang-orang dengan kemahiran istimewa dapat menjadi anggota pasukan kami. Kami memang telah berhenti dari pasukan itu. Tapi kebanggaan korp tetap kami pegang. Nah, pakailah pakaian dan baret ini. Engkau layak memakainya, karena kemahiranmu bersamurai dan melempar pisau melebihi anggota Baret Hijau manapun jua. Kapten itu memberikan sebuah ransel berisi pakaian pasukan komando pada si bungsu. Si bungsu kaget. Dia menatap pada kapten itu.
kemudian pada 7 anggotanya. Dan semua bekas anggota Green Berets dari Inggris Raya itu dengan pakaian lengkap mereka yang loreng-loreng, tegak dengan diam. Menatap padanya. Bulu tengkuk si bungsu merinding menerima penghargaan ini. Perlahan dia terima ransel itu. Saya tak tahu harus mengatakan apa atas penghargaan tuan-tuan. Saya harap kemampuan saya yang seujung kuku itu takkan menjatuhkan nama besar pasukan baret hijau yang kesohor itu, dia berkata perlahan. Semua anggota pasukan Kapten Fabian masih tetap tegak dengan diam. Si bungsu membuka bajunya, memakai pakaian tersebut. Ternyata pakaian itu adalah pakaian bekas. Meski masih baru, tapi dia tahu, pakaian yang dia pakai ini adalah milik seseorang. Kapten Fabian mengulurkan tangan. Menjabat tangannya dengan hangat. Bungsu, pakaian yang engkau pakai adalah pakaian Letnan Robert yang terbunuh di jalan raya ketika kita bersama 3 hari yang lalu. Ternyata ukuran tubuh kalian sama besar. Pakaian ini sengaja kami berikan padamu, demikian juga pangkatnya. Engkau sekarang adalah seorang letnan baret hijau kerajaan Inggris, bungsu. Atau tepatnya, engkau adalah anggota komandan baret hijau. Oleh karena kami sudah tak lagi dalam pasukan itu, maka kami sama-sama pencinta pasukan itu. Nah, selamatlah. Dan ketujuh anggota bekas pasukan baret hijau di Perang Dunia Kedua itu memberi salam pada si bungsu. Demi Muhammad dan malaikat, si bungsu tak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Dia menjadi anggota dari suatu pasukan yang kesohor dalam Perang Dunia Kedua. Alangkah mustahilnya. Namun begitulah sejarah berkehendak. Mereka segera mempersiapkan senjata. Dan Sersan Donald yang tadi siang mengajarinya mempergunakan Tommy Gun, segera memberikan senjata otomatis itu padanya. Si bungsu memegang bedil itu. Menatapnya beberapa menit. Maaf, saya tak pernah mempergunakan mainan ini. Apakah dalam pasukan Green Berets ada kekecualian? Maksud saya apakah boleh memakai samurai saja? Kedelapan anggota bekas pasukan baret hijau itu saling pandang mendengar ucapan si bungsu, dan akhirnya mereka sama-sama tertawa. Si bungsu juga ikut-ikut tertawa. Boleh, jawab Kapten Fabian. Pasukan ini pasukan istimewa. Karena ya anggotanya juga mendapat perlakuan istimewa. Anda boleh memakai samurai, si bungsu merasa lega. Dia memberikan kembali senjata otomatis itu pada Donald. Nah, kini semuanya siap berpakaian dan memiliki perlengkapan yang utuh. Aba-aba bersiap terdengar dari mulut Kapten Fabian. Semua anggota pasukan itu, termasuk si bungsu, tegak dengan tegap di tempat masing-masing. Menatap pada kapten tersebut. Sebuah pasukan komando di tepi kota Singapura. Lengkap dengan peralatan perangnya. Sejarah seperti ditarik kembali menikam jejak yang telah dia lalui. Ada yang aneh terasa oleh si bungsu, kenapa pasukan ini masih menyimpan perlengkapan mereka. Padahal mereka telah berhenti dari pasukan itu setelah Perang Dunia Kedua usai. Mereka telah bertempur di daratan Eropa melawan pasukan Hitler. Terakhir mereka berada di Vietnam dan Indochina melawan pasukan Jepang. Kenapa kini mereka seperti membentuk suatu regu tersendiri? Pertanyaan itu menyelusup di pikiran si bungsu. Namun dia merasa kurang tepat waktunya sekarang untuk bertanya. Sementara itu Kapten Fabian memberikan komando terakhir. Saudara, ada 2 hal kenapa kita menghadang perang malam ini. Pertama karena membalas kematian Letnan Robert. Kedua karena membantu saudara bungsu untuk menumpas perdagangan wanita. Kedua tugas ini sama pentingnya. Perdagangan wanita sama artinya dengan menghidupkan kembali perbudakan. Wanita-wanita yang dijual itu malah jauh lebih hina ketimbang seorang budak. Dan hal ini harus kita cegah. Amerika telah mengorbankan ratusan ribu nyawa putra-putranya dalam perang saudara demi menghapus perbudakan. Pasukan baret hijau ini, dan pasukan sekutu lainnya, termasuk bangsa Indonesia telah mengorbankan jutaan nyawa untuk menghapus penjajahan di permukaan bumi. Penjajahan adalah bentuk lain yang lebih kejam daripada perbudakan.
Itulah sebabnya hari ini kita kembali berpakaian baret hijau ini. Kepada Anda, bungsu, karena Anda telah menjadi anggota kami, dapat saya sampaikan bahwa bekas pasukan baret hijau ini, yang kini berkumpul di sini adalah juga sebuah sindikat. Kapten itu berhenti sejenak. Maksud saya, sambungnya, kami berhenti dari pasukan baret hijau karena memang tak mau lagi berperang. Banyak perwira-perwira dan orang-orang sipil yang mempergunakan kesempatan perang untuk memperkaya diri mereka. Bayangkan, ketika kami bertempur di garis depan, meninggalkan anak istri menghadang maut, saat itu pula orang-orang sipil mengeruk kekayaan. Mereka menjerit minta tolong pada tentara dikala musuh datang. Tapi begitu negeri aman, mereka menjadi orang-orang sombong dan pongah. Kami punya daftar perwira-perwira yang korup, yang mempergunakan pangkatnya untuk memerintah anak buahnya guna kepentingan diri mereka. Merampas harta rakyat. Kami juga punya daftar pejabat-pejabat sipil atau orang swasta yang bekerja sama dengan pihak musuh sekutu, yang juga menghimpun kekayaan untuk pribadi mereka. Karena kami tergabung dalam tentara sekutu, maka kami punya daftar lengkap tentang pengkhianat dan koruptor ini di berbagai negara anggota sekutu. Mulai dari Amerika sampai ke Inggris dan negara-negara Eropa. Nah, kami akan menumpasnya. Kami juga bertekad menumpas bandit-bandit di negeri sekutu itu. Kami tidak lagi orang pemerintah. Kami sekarang menjadi semacam pasukan gelap. Kami akan muncul di saat perlu. Dan bila tidak beroperasi, kami akan kembali menjadi orang-orang sipil biasa. Engkau boleh memilih bungsu. Apakah ingin ikut dengan kami untuk seterusnya, atau akan mengundurkan diri setelah ini? Nah, saya rasa cukup sekian. Barangkali engkau heran kenapa kami memakai seragam ini. Padahal kami sudah pensiun dari pasukan baret hijau. Kiranya penjelasan saya tadi dapat menjawab keherananmu itu. Si bungsu menarik nafas. Semua anggota pasukan itu kemudian memberi hormat pada Kapten Fabian. Lalu mereka keluar rumah. Jumlah mereka kini 9 orang. 9 orang yang memiliki ketangguhan luar biasa. 9 manusia yang barangkali sanggup melumpuhkan sebuah kota yang dipertahankan pasukan lengkap. Jeep yang dipakai untuk menangkap si bungsu tadi sudah menanti. Mereka berlompatan ke atas. Sersan Donald yang mengajar si bungsu mempergunakan Tommy Gun siang tadi bertindak sebagai sopir. Di sampingnya duduk Kapten Fabian. Di belakang duduk si bungsu dan 6 orang temannya yang lain. Mobil itu bergerak. Si bungsu seperti berangkat menuju medan perang dunia. Dalam cahaya lampu jalan yang mereka lintasi tiap sebentar, si bungsu menatapi temannya dalam jeep itu satu persatu. Miguel yang orang Spanyol, ahli meteorologi. Sonny, orang Inggris yang ahli alat peledak. Tongki, negro Amerika ahli menyamar dan menyelusup ke daerah musuh. Licin bagai belut. Fred Williamson, orang Skotlandia yang ahli karate. Johnson, berpangkat kopral berasal dari Inggris Selatan, ahli renang dan berkelahi dalam air. Di depan duduk Sersan Donald yang ahli dalam soal-soal bedil dan mesiu. Kini dia pegang kemudi jeep. Kemudian Kapten Fabian, orang Australia yang tak dia ketahui apa keahlian spesifiknya. Tapi melihat keseganan anak buahnya, melihat wibawanya jelas dia punya banyak kelebihan. Jeep bekas Perang Dunia Kedua itu meluncur dalam gelapnya malam. Barangkali memang persis 10 menit seperti perkiraan Kapten Fabian tadi. Mobil itu berhenti mendadak. Tanpa menimbulkan suara mereka berlompatan turun. Jeep itu kemudian dibelokkan ke dalam semak-semak 10 meter dari jalan. Didahului oleh Tongki yang negro itu, mereka mulai berjalan. Selang 5 menit, mereka sampai di pinggir sebuah sungai. Nampaknya mereka berada di daerah muara. Sebab sungai itu kelihatan amat lebar. Dan di selatan sana kelihatan muara samar-samar menganga memuntahkan air sungai ke laut lepas. Mereka berada di Sungai Jurong. Sungai yang tadi dikatakan oleh Kapten Fabian dalam penjelasannya. Sebuah perahu karet yang cukup besar segera ditarik bersama ke air. Mereka lalu naik.
Dan masih belum sepatah pun ucapan yang keluar sejak mereka berangkat dari markas tadi. 6 orang kecuali Kapten Fabian, si bungsu dan Tongki, segera mendayung sampan karet tersebut ke muara. Ketika tiba di mulut muara, Tongki dan Donald mengangkat sebatang aluminium sebesar lengan. Aluminium itu terlipat-lipat. Ketika dibuka dan disambungkan lagi dengan beberapa baut, aluminium yang semula hanya sepanjang 2 meter itu berubah menjadi tiang layar setinggi 4 meter. Dengan kerjasama yang cepat dan masih tanpa suara, layar yang nampaknya dibuat dari kain parasut pasukan komando itu dipasang. Miguel si Spanyol yang ahli meteorologi itu memang tak omong kosong ketika mengatakan bahwa malam ini angin akan berhembus dari utara. Tak lama setelah layar terkembang, angin bagaikan dipanggil saja. Layar yang terbuat dari kain parasut tipis berwarna merah darah itu segera saja menggelembung. Dan sampan karet itu tiba-tiba seperti disentakkan. Meluncur dengan kecepatan tinggi menuju Pulau Pesek yang kelihatan sayup-sayup dalam cahaya laut. Jam berapa sekarang? Itu kalimat pertama. Dan diucapkan oleh Miguel. Kapten Fabian membuka tutup jam tangannya yang terbuat dari kulit hitam. Dalam gelap kelihatan angka-angkanya bersinar kebiru-biruan seperti kunang-kunang. Jam 11, katanya. Miguel mengangkat tangannya tinggi ke atas. Lalu hidungnya diarahkan ke utara. Ke arah datangnya angin. Dia seperti mencium sesuatu. Angin akan berubah. Kita akan dibawa ke timur. Ke Pulau Marlimau. Dan hujan segera turun. Hujan? Tanya Kapten Fabian. Iya. Tapi yang berbahaya adalah perputaran angin. Daerah ini adalah selat dangkal. Terletak antara 2 pulau. Angin tak begitu bebas. Pukulan angin bisa berubah karena terbentur hutan dan pulau-pulau di depan sana. Lebih baik layar diturunkan sebelum terlambat. Tak ada yang membantah. Layar segera diturunkan. Si bungsu jadi heran. Padahal angin masih bertiup dari arah buritan dengan kencang. Tak ada tanda-tanda akan berubah. Tak pula dia lihat akan datangnya hujan. Langit memang gelap, tapi tak ada guruh, tak ada kilat. Hujan lebat dari mana yang akan datang? Namun dia tak usah menanti lama. Ketika layar baru saja selesai dilipat, ada suara seperti bertepuk. Dan angin tiba-tiba menamparkan dari rusuk kiri. Lalu berpiuh. Menamparkan dari rusuk kanan. Rapatkan tubuh ke perahu. Terdengar perintah Kapten Fabian. Semua mereka menunduk dalam-dalam. Si bungsu dalam tunduknya itu melayangkan pandangan pada Miguel yang duduk di kanannya. Kau memang hebat sobat. Ramalanmu tentang angin yang berkisar dapat ponten 9. Tapi tentang hujan, saya berani bertaruh. Kalau hujan tak, kalimat itu tak pernah ia ucapkan. Dia hanya bicara dalam hatinya saja. Tapi pembicaraan dalam hati itu pun tak sampai ke ujungnya. Sebab ketika otaknya selesai mengucapkan kata, bertaruh, hujan tiba-tiba saja seperti dicurahkan dari langit. Seperti ada gergasi di atas kepala mereka yang menunggangkan air ratusan drom sekedar untuk membuktikan ucapan Miguel yang orang Spanyol itu. Si bungsu tak berani menatap pada Miguel. Hanya diam-diam hatinya bicara, memang hebatlah Wang, kawan. Begitu hujan turun dengan lebatnya, Kapten Fabian memerintahkan untuk mendayung. Meski angin bersiut kencang, tapi tak berpiuh seperti tadi. Dan kini mereka berkayuh melawan ombak dan hujan yang rasanya sebesar-besar tinju menerpa wajah. Diam-diam si bungsu melirik lagi pada Miguel si Spanyol yang katanya ahli meteorologi itu lain daripada intuisinya tentang alam yang amat peka. Ahli meteorologi membutuhkan peralatan untuk mengetahui perubahan cuaca. Tapi si Spanyol ini mengetahuinya lewat inderanya. Si bungsu teringat lagi peristiwa sebentar ini. Yaitu saat angin utara berhembus meluncurkan sampan layar itu dengan kencang ke arah Pulau Pesek. Saat itu Miguel berkata bahwa angin segera akan merubah arah. Dan dia meminta layar agar digulung. Begitu layar digulung, angin memang berubah. Berpiuh-piuh dengan kencang dan tak menentu. Kalau saja layar masih terkembang, tak pelak lagi, sampan karet ini akan terbalik oleh piuhan angin selat Pulau Pesek itu.
Kini si Miguel itu tengah berdayung, tanpa mengetahui bahwa si bungsu sejak tadi mencuri pandang menatapnya. Dan sampan itu melaju terus, membelah gelombang, membelah malam berhujan lebat. Hampir 3 jam mereka berkayuh ketika akhirnya mereka mendekati Pulau Pesek di selatan Singapura itu. Hutan-hutan bakau yang basah menyambut mereka. Mereka harus menunduk dalam-dalam ketika lewat di bawah dahan-dahan bakau tersebut. Seorang terdengar turun, kemudian berjalan bergegas mengarungi air setinggi pinggang dan kaki yang terbenam dalam lumpur setinggi lutut. Orang itu tak dikenal oleh si bungsu karena gelapnya malam. Makin lama suara langkahnya dalam air makin menjauh. Akhirnya lenyap, tak ada yang bersuara. Si bungsu masih terheran-heran. Keniana orang itu, dan kenapa tak seorang pun yang peduli. Dia tak sempat berpikir jauh. Orang-orang di sekitarnya terdengar turun. Sampan karet itu kini tak dapat lagi dikayuh. Mereka harus mengarungi air setinggi betis untuk mencapai daratan. Tak ada senter, tak ada korek api yang dinyalakan. Segala sesuatu dilakukan menurut firasat dan petunjuk alam yang amat samar-samar. Untung saja hujan tak lagi lebat. Si bungsu juga turun dan ikut menyeret sampan itu hingga mencapai bibir pulau. Tiba-tiba ada getar aneh di tengkuknya. Si bungsu kini berada di rimba belantara sebuah pulau. Dan dalam rimba dia seperti berada dalam rumah orang tuanya. Sejak meninggalkan Gunung Sago di Payakumbuh dahulu, baru kali ini dia berada dalam hutan liar. Dia seperti kembali ke rumahnya. Betapa tidak, bukankah bertahun dia hidup di belantara kaki Gunung Sago yang tak kenal persahabatan itu. Dan setiap dia berada di belantara itu. Dan dia kenal setiap gerak-gerik dan setiap perangai ini rimba tersebut. Mereka menyeret sampan itu makin dekat ke bibir pulau di bawah batang bakau. Firasat aneh itu makin mengencangkan pembuluh darah si bungsu. Hutan bakau berakhir. Kini mereka mengarungi sentak yang terendam di air setinggi 1 kaki. Saat itulah si bungsu yang tadi berjalan di belakang segera berjalan ke depan. Dia melintasi Donald si ahli senapan. Melintasi Miguel yang ahli meteorologi. Melintasi Kapten Fabian. Karena hutan bakau telah diganti oleh belukar yang tak begitu tinggi, cuaca agak terang ketimbang. Di bawah pohon bakau yang gelap itu, mereka akan melewati sebuah pohon. Dan sedepa dari pohon itu sebuah dahan sebesar betis kaki seperti melenting ke arah mereka. Awas! Kapten Fabian sempat menangkap bayangan itu. Semua anak buahnya merunduk dalam. Namun yang paling depan, yaitu si bungsu tetap tegak. Inilah firasat tak sedapnya itu. Batang kayu sebesar betis yang melenting ke arah mereka itu. Di ujung cabang kayu itu ada 2 titik cahaya merah. Dan sebelum batang itu mencapai mereka, terlebih dahulu tercium bau anyir disertai desis melinukan hati. Seekor ular rawa berwarna merah berbelang kuning yang amat berbisa. Dan yang dituju kepala ular itu adalah manusia yang tegak di depan sekali. Dia adalah si bungsu. Si bungsu menunduk cepat begitu kepala ular itu meluncur seperti anak panah ke arah lehernya. Begitu sasarannya luput, kepala ular itu berputar ke arah pohon diniana 5 meter tubuhnya melilit sebagai pegangan. Ketujuh anggota baret hijau itu terkesiap, kaget dan merasa ngeri. Mereka memang manusia-manusia yang tak takut pada maut. Tapi keberanian mereka adalah bila bertempur melawan manusia. Mereka memang bukan pengecut. Namun diserang ular mendadak begini, nyali mereka jadi ciut juga. Mereka segera ingat pengalaman 2 tahun lalu di India. Di negeri ular itu, tak kurang dari 11 anggota baret hijau yang kesohor itu mati dipatuk ular berbisa. Tragis memang. Pasukan yang berani mati, yang ditakuti lawan dan kawan, ternyata banyak yang mati digigit ular. Dan kini mereka berjongkok tanpa sempat berbuat apa-apa melihat ular itu kembali melesat ke arah orang yang paling depan. Mereka tak tahu siapa orang itu. Namun demi malaikat mereka menggigil melihat orang itu tetap tegak seperti menanti datangnya serangan ular raksasa itu. Dan ular itu nampaknya memang berang benar.
Kalau tadi yang meluncur ke depan hanyalah kepalanya dengan mulut menganga, diiringi mencuatnya taring yang hampir sejengkal panjangnya itu, dia juga melepaskan lilitan tubuhnya di pohon. Dengan demikian, dia bermaksud menyerang lawannya habis-habisan dengan mematuk dan meremukkan tubuhnya dengan lilitan. Tapi malangnya orang itu justru adalah si bungsu. Dia memang bukan Tarzan, Raja Rimba yang jadi legenda di hutan belantara Amerika Serikat. Namun, hewan buas dan binatang melata mana yang tak kenal pada si bungsu ketika dia bertarak di Gunung Sago. Di rimba Gunung Sago yang belum pernah dijamah kaki manusia itu, binatang-binatang buas lebih senang menghindar jauh-jauh atau berdiam diri saja di persembunyiannya bila manusia yang satu ini lewat. Hal itu terjadi setelah setahun si bungsu di rimba itu. Dan selama setahun itu memang banyak coba-coba. Maklumlah, orang baru. Namun anak muda ini telah bertekad untuk tetap hidup. Hidupnya adalah pembalasan dendam. Dan selama setahun itu tak terhitung ular, harimau yang ingin mencobanya. Namun dia menghadapi dengan samurai. Anak muda itu tak mau mengganggu kalau dia tak diganggu. Akhirnya seperti ada persepakatan antara mereka. Antara hewan buas itu dengan si bungsu. Bahwa mereka akan hidup sebagai tetangga yang rukun. Dan hal itu memang jalan terbaik bagi hewan-hewan buas itu. Sebab setelah setahun, anak muda itu telah berubah menjadi manusia yang amat cepat mempergunakan samurai. Nah, kini dia berhadapan dengan ular itu. Dia menunggu kepala ular itu dekat. Kemudian mengelak ke kiri. Dan samurainya berkelabat. Sekali, 2 kali, 4. Pada gerakan pertama, kepala ular itu putus tentang lehernya. Kepalanya masih terus melayang ke belakang. Kepalanya masih terus melayang ke belakang. Mengenai tubuh Miguel. Miguel terpekik kaget. Pada gerakan kedua, ketiga dan keempat, tubuh ular yang tengah meluncur dengan maksud melilit badannya itu berpotong-potong sama panjang. Semuanya jatuh dengan darah bersemuran. Lalu sepi. Ketujuh anggota baret hijau itu, termasuk Kapten Fabian, menatap dengan mulut ternganga dan bulu tengkuk merinding. Dalam cahaya samar-samar mereka melihat anak muda itu tegak dengan tenang. Kemudian dengan tenang pula secara perlahan dia menyarungkan samurainya. Suasana tegang itu terpecahkan oleh suara langkah menguak semak-semak di depan mereka. Secara refleks mereka menyiapkan bedil. Suara burung malam menggema perlahan. Mereka menarik nafas. Seorang dari anggota rombongan itu menyahuti suara burung itu dengan nada yang sama. Selang beberapa saat muncul sesosok tubuh. Dan si bungsu segera mengenalinya sebagai si Negro. Kapal mereka nampak tengah menuju kemari. Hanya ada sebuah kapal. Tongki si Negro itu melapor perlahan pada Kapten Fabian. Ya. Mereka mengumpulkan wanita-wanita itu ke kapal yang satu itu di tengah laut. Dan kini mereka menuju ke markas mereka di pantai sana. Mari kita bersiap, Kapten Fabian memberi perintah-perintah. Kita takkan kembali lagi kemari. Kita akan merebut kapal dan menyelamatkan wanita-wanita itu. Jangan menembak sebelum ada komando dari saya dengan tembakan peluru sinar hijau. Selesai perintah singkat itu mereka pun bergerak. Tongki di depan sekali. Berturut-turut dalam jarak 2 depa adalah Kapten Fabian, Donald, Miguel dan yang lain-lain. Di belakang sekali si bungsu. Sebenarnya dia ingin berjalan di depan sekali. Dia ingin menjadi penunjuk jalan. Sebab meskipun belum pernah ke pulau ini, tapi dia hafal setiap lorong dan setiap jengkal tanah rimba. Dia tahu dari bau yang dipancarkan hutan itu apakah tanah yang mereka pijak keras atau lunak. Dalam jarak 10 depa, dia sudah tahu apapun di depan rawa, atau ada bahaya dalam bentuk binatang buas atau manusia. Dia hafal segalanya itu. Dia mengenali rimba raya seperti dia mengenali dirinya sendiri. Namun dia tak jadi berjalan ke depan karena perintah Kapten Fabian. Karena dalam pasukan komando itu Tongkilah yang ahli dalam mengenal lapangan. Kini mereka berjalan dengan diam tanpa menyalakan lampu. Tanpa cahaya setitik pun.
Rimba rendah di pinggir laut segera saja disambut oleh belantara yang lebat di bahagian darat pulau itu. Dan di bawah pohon raksasa di Pulau Pesek itu segalanya jadi gelap gulita. Hujan lebat yang menerpa mereka di tengah laut tadi, kini hanya tinggal titik-titik berupa hujan rintik. Namun saking rapatnya dedaunan, rintik-rintik itu tak sampai ke bawah. Dan Tongki nampaknya memang ahli dalam menyelusup di rimba raya. Itu diakui oleh si bungsu yang berjalan di belakang sekali. Negro pendiam itu dalam gelapnya malam dengan lincah menyelinap ke sana kemari, menghindarkan dirinya dan rombongan di belakangnya dari perangkap hutan belantara yang mereka lalui. Mereka berpedoman dari bayangan di depan mereka agar tak kehilangan teman. Dan si bungsu mengakui bahwa pasukan ini memang pasukan yang ahli dalam rimba. Dari cerita-cerita yang pernah dia dengar tentang pasukan Green Berets diketahuinya bahwa pasukan ini tak hanya tangguh bertempur merebut kota dari tangan musuh, tapi juga tangguh dan sangat ditakuti di rimba dan di lautan. Sebagai suatu pasukan komando di bawah bendera pasukan sekutu yang bertempur melawan Jerman dan Jepang, pasukan ini memang diakui musuh. Mereka biasanya didrop ke daerah musuh yang paling tangguh, di mana pasukan-pasukan infanteri atau pasukan artileri tak kuasa menerobos pertahanan musuh, maka sudah bisa dipastikan bahwa Jenderal Eisenhower yang menjadi panglima pasukan sekutu akan mengirim telegram pada komando pasukan Green Berets. Kami kandas dalam menerobos sasaran, X, telah dicoba dengan infanteri yang ribuan jumlahnya. Dan dibantu oleh pasukan artileri serta pasukan-pasukan payung. Namun pertahanan mereka sangat tangguh. Kami berharap dan bangga sekali kalau pasukan Green Berets dapat membantu kami. Terima kasih, Eisenhower. Selalu demikian bunyi perintah Jenderal berbintang 4 itu. Dia tak pernah memakai kalimat, dengan ini saya perintahkan. Dia selalu memakai kalimat, kami bangga sekali kalau pasukan Green Berets dapat membantu kami. Itu sebabnya kenapa Eisenhower jadi akrab dengan setiap prajurit yang dipimpinnya. Meskipun perintah dan kepatuhan merupakan dogma yang mutlak bagi setiap prajurit, namun Eisenhower selalu berusaha menghindar dari sistem itu. Dia seorang jenderal yang keras, tegas dan berwibawa. Namun di samping itu dia juga seorang jenderal yang dicintai. Dia adalah perpaduan antara panglima dalam arti militer dan pemimpin dalam arti sipil. Dan kini, Green Berets, pasukan kebanggaan tentara sekutu itu, juga kebanggaan Eisenhower, sebagian anggotanya berada di depan si bungsu. Berada dalam rimba Pulau Pesek di selatan Singapura. Pasukan kecil beranggotan 9 orang itu suatu saat berkumpul di sebuah tempat gelap. Kita akan menyeberang rawa ini, Tongki berkata perlahan. Tak ada buaya. Terdengar pertanyaan dari mulut Donald. Tidak. Tadi saya menyeberang di sini juga. Ini jalan pintas terdekat. Di sebelah sana, setelah menerobos sedikit belukar, kita akan sampai antara rumah papan yang mereka jadikan sebagai markas dengan pelabuhan. Kapal di mana mereka menurunkan perempuan-perempuan itu. Engkau menyeberang di sini pulang pergi tadi. Kali ini yang bertanya adalah Kapten Fabian. Ya, inilah jalan saya tadi. Buktinya saya masih hidup. Toh, Tongki meyakinkan. Dan dia memang masih hidup. Dan dia memang lewat di rawa itu tadi. Dia tak berbohong akan hal itu. Namun si bungsu tak sependapat dengan negro itu. Barangkali saja Tongki benar, bahwa rawa ini tak berbuaya. Namun firasat si bungsu mencium bahaya yang jauh lebih dahsyat daripada seekor atau 5 ekor buaya. Inderanya yang amat tajam tentang perilaku rimba belantara membisikkan bahaya itu pada hatinya. Baik, engkau duluan. Yang lain mengikuti dalam jarak 4 depa, Kapten Fabian berkata. Mereka berkata-kata tetap berupa bisik-bisik perlahan. Tongki mulai masuk ke air. Tapi langkahnya terhenti ketika terdengar ucapan, tunggu, dari belakangnya. Dia berhenti. Dan dia termasuk juga seluruh rombongan menoleh pada si bungsu yang mengatakan, tunggu, itu. Saya rasa jalan ini berbahaya, katanya perlahan. Anggota bekas pasukan baret hijau itu menatap padanya tepat-tepat.
Mereka tak bersuara, menanti penjelasan dari anak muda itu. Saya tak dapat mengatakan apa bahayanya. Tapi firasat saya mengatakan hal itu. Barangkali bukan buaya atau ular. Tapi kesunyian di seberang sana membuat saya curiga. Si bungsu berkata separuh berbisik. Tongki mendekat lagi mendengar penjelasan itu. Ya, di seberang sana memang sepi. Saya tadi menyelusup sampai ke dekat rumah yang mereka jadikan markas. Di sana 6 lelaki. Semuanya berbedil otomatis. Dan mereka semua asik main kartu. Di pelabuhan ada 2 orang yang memberi isyarat pada kapal yang kelihatannya masih sangat jauh. Mereka memberi isyarat dengan pelita kecil. Nah, jumlah mereka hanya 8. Barangkali dari kapal yang akan merapat itu ada sekitar 10 orang lagi. Jadi semuanya hanya 18. Betapapun juga, dengan kekuatan sedemikian kita sanggup menyikat mereka. Kemudian dia menatap kembali pada Kapten Fabian. Lalu tatapan matanya berpendar pada ketujuh anggota baret hijau yang lain. Lalu terdengar suaranya perlahan. Tak dapat saya mengatakan bagaimana saya menarik kesimpulan bahwa di seberang sana ada perangkap. Tapi saya dapat merasakannya. Jika ingin diperjelas lagi, maka diri saya adalah bahagian dari belantara yang berbahaya tetapi sepi. Kapten Fabian tahu, orang ini tak berbohong. Jauh di lubuk hati kapten itu juga mengakui, bahwa dia merasa firasat anak muda ini adalah benar. Namun bagaimana jalan keluar? Kini, bagaimana kita nyebrenak ke sana jika kita dari arah ini? Jika diambil jalan memutar, rasanya terlalu jauh. Semua terdiam mendengar ucapan kapten tersebut. Bagaimana kalau saya dengan 1 atau 2 orang sukarelawan lainnya menyeberang terus pada jalan ini? Yang berkata ini adalah si Tongki Negro yang ahli menyelusup itu. Dan siapapun di antara yang hadir itu dapat mengetahui bahwa Tongki kurang yakin pada firasat si bungsu. Sebenarnya tidak hanya Tongki, hampir seluruh mereka, kecuali Kapten Fabian kurang yakin akan firasat si bungsu itu. Namun mereka tak berani melanggar perintah Kapten Fabian. Dalam soal-soal begini, sebuah pasukan komando memang ditentukan nasibnya oleh komandan. Kecuali jika mereka telah berpencar, maka nasib mereka berada di tangan mereka sendiri. Pada saat begitulah kemampuan pribadi sangat diandalkan. Kini, betapapun juga kesatuan pasukan harus dipertahankan. Dan itu pulalah sebabnya Tongki tak secara langsung mengajukan protes atas ramalan si bungsu. Dia hanya menawarkan suatu alternatif lain dengan mengatakan, bagaimana kalau saya tetap menyeberang dengan 1 atau 2 sukarelawan. Artinya, dia ingin membuktikan bahwa ramalan si bungsu itu tak benar. Mendengar tawaran itu, beberapa orang segera saja menyatakan akan ikut. Jumlah mereka justru 6 orang. Saya rasa jumlahnya cukup 3 orang yang diusulkan Tongki. Dan saya masuk satu di antaranya. Yang berkata ini adalah si bungsu. Dan semua mereka jadi kaget. Sebentar ini anak muda tersebut mengatakan bahwa di seberang sana ada perangkap. Tapi dia malah menyatakan akan ikut dalam penyeberangan itu. Apakah dia hanya sekedar ingin membuat sensasi? Oke. Jika demikian Anda ikut dengan Tongki. Dan sebagai seorang letnan, regu yang 3 orang ini berada di bawah pimpinan Anda. Kami akan menanti di sini. Kapten Fabian akhirnya memutuskan. Dan semua orang memang tak membantah. Soalnya waktu sudah semakin sempit. Untuk mempersoalkan apakah di seberang sana ada perangkap atau tidak ini saja, mereka telah terhenti selama 5 menit. Sukarelawan yang satu lagi adalah Donald. Si bungsu menuju ke samping. Dan dia mengambil sebatang bambu sebesar ibu jari yang beruas panjang-panjang. Memotongnya sepanjang sehasta. Memberikannya pada Tongki dan Donald masing-masing sepotong. Untuknya sendiri sepotong. Barangkali ini kita perlukan. Saya lebih percaya bahwa kita akan aman jika menyelam dan mempergunakan bambu kecil ini sebagai selang pernafasan. Dengan demikian kita tak usah muncul di permukaan air seperti sekarang. Si bungsu kemudian masuk ke air rawa yang dalam malam pekat ini kelihatan seperti aspal, hitam pekat.
Dia menoleh pada Kapten Fabian dan berkata, "Untuk menyeberang, kami butuh waktu 10 menit paling lama. Kami akan memberi isyarat kalau keadaan aman, maka musuhlah yang akan memberi isyarat dengan tembakan ke arah kami." Sehabis berkata dia memberi hormat. Kemudian mulai melangkah ke tempat dalam. 5 meter dari pinggir dia berhenti. Menoleh ke belakang ke arah Tongki dan Donald. Dia berkata separuh berbisik, "Ini batas kita berjalan. Dari sini kita harus menyelam. Nah, kita mulai." Dia meletakkan bambu bengkok itu ke mulutnya. Kemudian menyelam. Dengan memakai bambu bengkok tersebut di mulut, dia dapat menyelam telungkup. Tubuhnya segera lenyap ke dalam air. Dan di permukaan air rawa hanya terlihat sepotong ranting kecil bergerak perlahan ke arah seberang sana. Donald dan Tongki berpandangan. Mereka sebenarnya tak mau menyeberang dengan cara itu. Mereka memang tak usah khawatir dengan senjata mereka. Senjata adalah senjata-senjata yang dirancang oleh para ahli. Yang bisa ditembakkan meski senjata itu telah terendam air. Magazin tempat pelurunya serta loop senjata otomat tersebut di luar sistem yang pelik. Sehingga air tak bisa masuk ke dalamnya meski terendam air agak 2 hari. Yang membuat mereka tak sedap adalah harus berendam lagi. Tapi anak muda itu telah ditetapkan sebagai komandan regu mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang telah dididik dengan disiplin keras, bahwa komandan harus dipatuhi. Maka mereka pun meletakkan bambu bengkok yang dipilih oleh si bungsu itu ke mulut. Lalu dengan perasaan separuh enggan mulai menelungkup dalam air. Lalu mereka mulai berenang ke seberang. Kapten Fabian dan kelima anggotanya tiba-tiba melihat ketiga orang itu lenyap dalam rawa. Dari tempat mereka tegak, tak ada yang kelihatan. Bambu kecil yang mencuat sejengkal lebih ke atas permukaan air itu juga tak bisa dikenali lagi di antara sentak dan ranting kayu yang berserakan di permukaan. Kalau benar di seberang sana ada perangkap seperti dikatakan si bungsu, maka Kapten Fabian harus mengakui bahwa cara penyeberangan yang kini dilakukan anak muda itu adalah cara yang sempurna. Dan kalaupun tak ada musuh seperti yang diduga itu, cara penyeberangan sebentar ini tetap saja merupakan tindakan hati-hati yang memang harus dilakukan. Mereka menanti dengan hati berdebar penyeberangan itu. Bersambung ke episode 63.